Kan begitu seharusnya. Anda tanya saja. Kok Anda bilang tidak tahu kapasitasnya? Misalnya satu contoh, berbicara kunut. Apa sudah membaca Ustadz Ade Hidayat fatwa Muhammadiyah tentang kunut? Satu contoh itu. Yang ternyata tidak. Ini sudah saya diskusikan dengan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Akrab dengan saya, beliau tuh. Nah tiba-tiba antum menyimpulkan, wah Ustadz itu apa beda kapasitasnya, apa sih kapasitasnya, apa kuliahnya, nggak ada di Muhammadiyah gaya-gaya begitu, nggak ada. Itu kebiasaan di luar Muhammadiyah diskusi kayak gitu tuh, tanya kapasitas sampai pendidikan sedetail mungkin, apa maunya gitu. Nah kalau memang ingin menyelesaikan masalah sekarang gini aja, saya kan bilang nih Muhammadiyah dengan Ustadz Ade Hidayat dalam banyak hal itu berbeda. Walaupun Ustadz Ade Hidayat sebagai wakil ketua majelis tabligh bukan tarjih. Ya. Beliau tidak bermakna bahwa beliau adalah yang menguasai segala bidang di Muhammadiyah. Ketika berbicara tahlilan misalnya di forum umum di luar Muhammadiyah, ya tentu saja orang Muhammadiyah yang sudah lama di Muhammadiyah sebagai dai yang dikirim ke hutan-hutan itu bertanya, kok begini sih Ustadz Ade Hidayat? Gitu. Apa tidak boleh? Itu sudah dipermasalahkan. Antum terlambat. Saya sudah dipanggil oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah membicarakan hal itu. Tiba-tiba antum bilang tidak punya kapasitas. Wah, luar biasa itu. Itu yang namanya merendahkan orang lain. Itu ya. Jadi mungkin itu perlu menjadi kritik terhadap antum juga gitu. Jangan selalu mengukur orang karena pendidikan. Banyak kok orang pendidikan di Mesir, pulang-pulangnya nggak menghasilkan apa-apa. Antum malah mengkritik orang yang berpendidikan sampai kuliah ke Timur Tengah, Ustaz. Ya iya memang benar. Karena ini menunjukkan antum saja tidak menguasai. Sekarang misalnya saya mengkritisi Ustadz Ade Hidayat yang demikian banyak. Antum kan mengukur Ustadz Ade Hidayat yang menguasai bahasa ya. Antum kan tidak pernah tahu bagaimana cara saya melakukan penelitian terhadap Ustadz Ade Hidayat. Kan nggak pernah tahu kan? Nggak mungkin. Ketika saya membongkar di muka umum misalnya di kalangan pimpinan Muhammadiyah, saya diminta oleh misalnya Pak Samsul Hidayat, wakil ketua tabligh juga loh. Kemudian Profesor Dokter yaitu Fathur Rahman Kamal, ketua tabligh pusat itu. Jadi sekarang antum mengkerdilkan saya. Saya tidak boleh mengkritisi orang Timur Tengah. Lah itu kenyataan loh. Saya punya teman Timur Tengah banyak. Antum secara struktural di Muhammadiyah sebagai apa? Saya seorang ketua majelis tarjih cabang. Ngerti nggak? Cabang mana? Nggak perlu tahu lah di mana. Pokoknya cabang. Dicek saja nanti di pusat. Ada itu. Dan saya adalah dai Muhammadiyah yang dikirim ke berbagai daerah oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Enggak, begini Ustaz. Jadi kalau kita dialog itu jangan marah-marah. Saya itu tadi malam saja. Kenapa suka merendahkan orang? Nggak marah gimana? Kalau sikapnya tadi antum sudah merendahkan orang sudah. Antum merendahkan Ustadz Ade Hidayat, Ustaz. Tidak tahu kapasitasnya. Apa antum sadar itu ngomong begitu? Antum sendiri itu merendahkan Ustadz Ade Hidayat gitu. Kenapa? Apa merendahkannya? Saya mengkantar dengan tarjih kok merendahkan? Dari mana? Merendahkan Ustadz Ade Hidayat, coba. Apanya yang direndahkan? Saya mengkantar dengan tarjih Muhammadiyah kok Anda bilang merendahkan? Muhammadiyah itu sebenarnya Muhammadiyah apa? Tahu apa? Muhammadiyah itu sebenarnya ya gantian ngomongnya. Ini kan dialog gantian. Iya. Yang kami baca Muhammadiyah itu sebenarnya itu sekarang sudah tidak meributkan perkara-perkara khilafiyah seperti salah ini. Itu antum. Mereka itu sudah tolerir. Tidak. Mereka itu sudah tolerir. Ngomong seenaknya itu tentang Muhammadiyah. Duh, Muhammadiyah itu pendekatan fikihnya saja tarjih. Gak benar itu. Muhammadiyah sampai sekarang menjalankan tarjih Muhammadiyah. Gimana sih antum? Sekarang begini. Apa? Itu akalnya antum. Gak ada di Muhammadiyah begitu. Gak mau saya. Kalau mau ngomong di ilmiah. Enggak, sekarang posisi Anda masih struktural Muhammadiyah bukan Anda itu. Apa enggak? Saya sudah bilang tadi saya ketua tarjih cabang kok.
Ngapain Nah, antum ngurus-ngurus segala? Ada apa dengan Ya antum? enggak, kita Ini biar media, tahu. ini media Kita saya ngomong. Masa antum nggak percaya? kita kita biar tahu struktur Muhammadiyah itu PP ke daerah baru cabang atau gimana? Kalau cabang kan berarti bawah banget kita Ya, nangkepnya kenapa? gitu. Walaupun Anda, cabang anda, kenapa? Apa anda tidak bukan boleh siapa-siapa, berarti di Itu Muhammadiyah Anda salah bukan antum. siapa-siapa. Saya ini pergaulannya pusat setiap hari. Saya datang ke PP Muhammadiyah setiap hari. Ustadz Ali Hidayat itu pengurus PP malahan. Ya Yang ada kenapa? Walaupun pengurus PP, saya sering kok mengkritisi orang PP. Nah, saya dapat Muhammadiyah jejak ini kan seperti digitalnya. organisasi yang lainnya. Salah antum itu memahami Ya, Muhammadiyah. kalau salah dijelaskan, salahnya di mana? Bukannya marah-marah. Karena Saya bahwa Muhammadiyah itu seolah-olah begini. Dari mana menyimpulkan? begini ya, saya beritahu ya, saya itu biasa diskusi dengan teman-teman. Tadi malam saja saya diskusi dengan Saya teman-teman. ingin berbicara secara struktur, yang mengendalikan Tarjih itu siapa? Majelis Tarjih. Itu sampai sekarang tidak pernah berubah Majelis Tarjih Muhammadiyah itu. Keputusannya paten, tidak dirubah-rubah. Nah sekarang kalau ada Ustadz Ade Hidayat misalnya berbicara tentang kunut subuh, bertentangan dengan Tarjih, apa mau dibenarkan? Di mana akalnya antum? Bagaimana tentang jejak digitalnya tokoh pusat Muhammadiyah yang mengatakan bahwasanya Muhammadiyah itu memang warna-warni. Ada Muhammadiyah Bilang berapa ratus kali kan saya bilang Muhammadiyah dengan- tidak tergantung pemimpin-pemimpinnya, tapi tergantung keputusan Muhammadiyah. Siapapun dia yang kalau ditegur oleh pimpinan pusat, jangan menyalahi ketentuan di Muhammadiyah. Itu pusat cuman begitu bilangnya. Oke, Anda mengatakan diri Anda kalau Anda ini orang tarjih. Sekarang coba jelaskan metodologi tarjih kepada kami yang kontra dengan Anda tentang Muhammadiyah. Sekarang antum ini gimana? Saya menjelaskan tentang Ustadz Ade Hidayat. Sekarang berputar ke kerja kami gitu ya. Metodologi. Ya karena kita kontra Ustaz dengan metodologi yang aku kami itu sampaikan. makin jelimet. Nggak akan bakalan ngerti itu. Apalagi Saya itu Muhammadiyah seperti apa. Saya itu ditelepon. Apal kaidah-kaidah Tarjih Muhammadiyah yang terdiri dari 16 bagian itu. Begini ya, Banyak tuh, begini. termasuk persoalan-persoalan hadis dan sebagainya. Nah sekarang Ustadz Ade Hidayat misalnya membicarakan kunut subuh, sama sekali tidak mewakili Muhammadiyah itu. Begini Ustaz, antum kalau marah-marah, kalau antum marah-marah begitu, ini audiens ini, Antum sebenarnya audiens. marah, kalau tidak marah tidak dendam begitu. Antum marah Begini. sebenarnya, gayanya. Enggak, tapi nada anak tenang Ustaz. Antum ngegas nadanya. Tenang tapi nyakitin gitu. Antum tahu nggak? Ya dalam dialog itu perbedaan Antum pendapat. merendahkan biasa kan? Antum merendahkan orang nomor 1 itu. Antum nggak ada Ustaz kapasitas dalam hal agama. Nah itu sudah mulai lagi. Yang tidak ada Iya. antum kapasitasnya tentang Muhammadiyah, ngomong Muhammadiyah. Kan lebih parah itu antum. Sekarang begini Ustaz. Antum ngomong Muhammadiyah. Orang luar kok ngomong Muhammadiyah. Sekarang begini, antum anak aja dialog ngobrol bahasa Arab saja, antum matikan live loh waktu itu. Kamu kok ngomong itu anak-anak kecil tuh. Nggak perlu saya berbicara dengan antum. Kebiasaannya antum sudah itu. Antum itu saya ajak ngobrol bahasa Arab aja, antum matikan live saat marah-marah. Marah. Kenapa antum begitu gitu? Kok sakit hati dengan saya? Ada apa? Ada apa coba? Kok tiba-tiba? Oke, pelan-pelan saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Tapi gantian kita ngomongnya biar enak. Ini yang nonton banyak loh. Antum udah ditonton 210 orang loh. Ini banyak kok yang nonton banyak gitu. Sekarang jelas. Ya, antum ditonton Antum Muhammadiyah 210 sebagai apa itu saja. Kalau memang Oke, orang Muhammadiyah, kalau bukan orang Muhammadiyah, antum kenapa berbicara Muhammadiyah? Saya orang Muhammadiyah. Mau apa? Ya, ayo sebutkan sekarang. Kita sama-sama Apa? menggunakan surat Muhammadiyah. Ayo. Saya ditugaskan oleh Muhammadiyah sekarang. Saya dari lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya buka Oh. sekarang. Ya, silakan. Nah, gimana sih antum? Silakan buka. Itu kan sudah- Kita mau Kalau saya dari berbicara lembaga tema khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Kenapa antum? Mau? antum sekarang tuh begini ya, Muhammadiyah itu kulturnya itu sudah moderat gitu ya. Mereka sudah mengalami Muhammadiyah moderat nggak ada. banyak semua nggak ada. Di mana ada Muhammadiyah moderat? Tarjih Muhammadiyah semua moderat.
semua orang bisa mengakses keputusan-keputusan Muhammadiyah itu, semua orang bisa mengakses gitu ya. Jadi Silakan cari tolong. tahlilan di Muhammadiyah yang membolehkan siapa? Cari sana. Tunjukkan kepada Muhammadiyah saya, siapa yang membolehkan tahlilan di Majelis Tarjih Muhammadiyah? Siapa yang membenarkan kunut di Tarjih Muhammadiyah? Saya ingin tahu, katanya Anda moderat, silakan. Oke, baik, saya jawab ya. Begini, Muhammadiyah itu Berdasarkan memang fakta. bersikap. Loh, saya mau jawab, Anda ngomong. Gantian dong, Pak. Gantian, Fakta, Pak. jangan ngomong doang. Iya, ini mau saya sampaikan faktanya. Gantian kita ngomongnya biar enak. Muhammadiyah itu memang tidak melakukan tahlilan seperti yang Anda sebut, tidak melakukan maulid, betul. Hanya saja sekarang sikap mereka itu bukan menyerang tahlilan dan amaliat yang lain begitu. Tidak, mereka itu fokus mencari titik temu gitu loh, mencari titik temu supaya umat ini tidak ribut, tidak gaduh. Peributan itu sudah masa lalu yang dilalui Muhammadiyah. Begitu loh, Ustadz. Jadi tolonglah antum jangan bawa-bawaan Muhammadiyah gitu loh. Padahal yang antum sampaikan sebenarnya adalah fitrahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan memang keputusannya Muhammadiyah kok dibilang bawa-bawa Muhammadiyah. Itu lagi itu antum tuh berbicara yang benar otaknya itu. Muhammadiyah itu tidak seperti image yang antum sampaikan ke publik, bukan. Muhammadiyah itu sekarang sudah Saya murah. pelakunya nggak ada itu. Pelakunya kok saya di daerah, berbagai daerah. Jejak digital itu bisa diakses siapapun, Ustaz. Ya Jadi silakan akses seperti sekarang. Saya tunjukkan siapa sih dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merubah fatwa tahlilan. Itu ada Nah, sekarang pimpinan itu aja. Kalau pusat antum mengatakan Muhammadiyah bahwa berat, pimpinan pusat itu menyuruh warganya bertahlil. mengatakan bahwa ada kelompok namanya kelompok Musa di dalam Muhammadiyah, ya Apa kan? bedanya dengan kelompok liberal di Muhammadiyah? Kelompok Musa di Muhammadiyah itu mungkin salah satunya ini antum yang banyak kritik sana sini. Itu biasanya antum sudah menilai lagi. Saya belum ada salafi di Muhammadiyah, sudah di dai Muhammadiyah sejak tahun 77, masih muda. Gimana sih otaknya antum? Cara berpikir antum kalau didengar oleh Muhammadiyah ketawa-ketawa Muhammadiyah itu. Mendengar antum begitu. Saya ini sudah dilamar oleh pengurus Muhammadiyah. Cuman saya belum meng-ACC. Saya itu sudah dilamar untuk jadi pengurus Muhammadiyah. Saya ini jadi saya bukan masalah pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah punya aturan. Ngerti enggak antum? Muhammadiyah itu ada aturan Majelis Tarjih Muhammadiyah, aturan Majelis Tabligh Muhammadiyah, aturan Majelis Pendidikan Muhammadiyah. Bidang-bidang ini bekerja di Muhammadiyah sesuai dengan Muhammadiyah yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Kalau Tarjih tidak bisa dicampuri oleh Tabligh Muhammadiyah. Misalnya satu fatwa Muhammadiyah tentang Maulid Nabi misalnya. Itu membolehkan Muhammadiyah. Saya ngakui loh, Muhammadiyah membolehkan Maulid Nabi. Tidak melakukan. Entar dulu. Belum itu membolehkan. Itu membolehkan tahu. Bicara tahlilan loh. Bicara maulid. Iya kan? Maulid membolehkan. Tapi dengan syarat tidak melakukan bid'ah. Itu Muhammadiyah. Nah, iya itu bukti. Antum sendiri sudah menyampaikan data seperti itu. Itu bukti yang saya sebut bahwa saya sekarang Muhammadiyah itu moderat dengan membolehkan itu walaupun dengan catatan. Astagfirullah. Gitu loh. Antum jangan membangun. Saya ini sudah puluhan tahun di Muhammadiyah kok antum mau menggurui saya, kan aneh antum memaksakan kehendaknya antum itu. Karena antum bertentangan dengan tokoh-tokoh pusat di Muhammadiyah. Ya siapa di tokoh pusat di Muhammadiyah yang membolehkan tahlilan? Bilang sama saya. Bukan, kita ini bicara frame utuh, bukan bicara satu tema. Kita ini bicara frame utuh tentang sikap Muhammadiyah yang sekarang sudah moderat. Yang tadi kan antum bawa Ustadz Adi Hidayat kan? Iya kan? Ya. Apa saya mengkritik Ustadz Adi Hidayat? Antum tahu nggak? Ana itu awalnya saya percaya banget dengan Ustadz Adi Hidayat, nggak dan sampai sekarang saya masih menghormati beliau walaupun saya beda dengan beliau. Bahkan oleh pusat Muhammadiyah itu ada rencana untuk mempertemukan saya dengan Ustadz Adi Hidayat itu rencana pusat.
Ya itu kan buktinya mana Ustadz? Bukti kalimat antum mana? Itu harus dibuktikan di depan publik, gitu ya. Itu kan bisa saja Nah, saya cuma antum saja di apa Ustadz antum saja ya. di Muhammadiyah saja hanya sebagai pengurus DPC gitu loh. Antum hanya cabang DPC gitu nggak ada ya. DPC, PCM. Ya cabang. Antum tuh hanya cabang di majelis tarjih, tapi gaya antum itu seperti PP tarjih gitu loh. Lah, Jadi kita ini bingung saya lihat kalau datang ke pimpinan pusat Muhammadiyah tidak ada seorang pun yang menghalangi saya bicara. Bahkan dulu saya diminta membicarakan masalah Wahabi di pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu terus terang saya. buktikan saja secara digital karena antum Nah, banyak iya, berbicara ada lah, digital gitu loh. digital ada sih. Kalau antum tanya ke pimpinan pusat siapa Zulkarnain, baru antum tahu itu. Tanya ke pimpinan pusat Muhammadiyah, baru tahu antum itu. Kalau antum cuma kasak kusuk seperti itu, antum tidak akan menemukan saya gitu. Lah, Emang antum siapa? Perasaan antum bukan siapa-siapa deh. lah iya kayak itu kan antum yang merendahkan biasa kan. Ya memang bukan siapa-siapa Ustadz, kapasitas intelektual antum itu bisa ada ditebak. Muhammadiyah malah apa oleh Bapak Abdul Mukti dipanggil. Ustaz Jul diskusi. Pak Haidar Nasir itu akrab dengan saya, akrab banget walaupun saya cabang. itu kan perasaan antum aja. Ketika ada seorang Itu Nahdien perasaan. itu menyinggung masalah sikapnya Muhammadiyah soal hari raya yang dikatakan menentang pemerintah, yang suruh menanggapi saya itu oleh pusat lewat digital. Sampai sekarang ada itu. Silahkan di YouTube buka, ada saya di situ. Kiai siapa yang Sebenarnya kalangan Nahdien tuh hari ini tuh sudah mulai respect dengan orang-orang Muhammadiyah. Hanya saja kehadiran antum dengan narasi yang antum bawa gitu kan, itu justru merusak hubungan baik antar Nahdien dan Muhammadiyah begitu loh. antara Majelis Tarjih Muhammadiyah ya. Bedakan tuh dengan Majelis Sosial Muhammadiyah itu beda. Kalau soal hubungan misalnya Muhammadiyah sampai sekarang tidak ada masalah berbicara dengan NU, itu kan ada. Dari sisi ideologis saja sudah berbeda NU dan Muhammadiyah. Beda loh. Terlalu beda jauh malah. Ustaz, ini ya, antum itu di mata pihak yang kontra itu adalah Wahabi yang nyusup ke Muhammadiyah gitu loh. Itu antum bertanggung jawabkan dulu. Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut Wahabi kok. Sampai mau dibunuh Kiai Haji Ahmad Gini Dahlan. ya. Bahkan dikafirkan. Buya Tapi rujukan dari kitab-kitab Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak ada loh yang merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Tanya kepada ahli Muhammadiyah. Bagaimana ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mau dibantai di Banyuwangi gitu? Kenapa tidak saja? Kalau mau baca Muhammadiyah itu secara tuntas, antum tidak akan pernah tahu misalnya pertemuan Muhammadiyah dengan keluarga Kiai Haji Asim As'ari pada waktu itu bagaimana gitu. Kalau ini saya nggak akan bongkar di sini. Nggak ada gunanya membongkar ya. Itu masalah lama bagi saya itu. Jadi jangan mencoba menjustis seseorang seperti itu. Oh, ini kapasitasnya ini kecil begini. Aduh, itu sama dengan merendahkan orang lain. Karena bukan merendahkan Ustaz, bukan merendahkan, tetapi lebih ke mengingatkan untuk tahu diri. Ya, samalah. Saya juga mengingatkan antum untuk tahu diri. Siapa saya gitu. Ya, terima kasih. Baik-baik. Ya, sama, terima kasih juga. Jangan nggak perlu marah-marah, biasa aja ngadepi perbedaan itu biasa aja. Karena kebenaran yang antum yakini itu tidak bisa dipaksakan juga. Artinya kita nyampaikan saja apa yang kita yakini. Itu malah justru enak, Ustaz. Saya itu sampai detik ini itu sangat meyakini bahwasannya Syiah itu menyimpang. Tapi saya masuk ke roomnya Ibnu Syihab, kita dialog sampai akhirnya dialog kita menggunakan bahasa Arab. Itu di room orang banyak nunggu, nggak ada yang tahu. Biasa aja. Artinya kita argumentasi ilmiah saja begitu loh. Nah, saya punya pertanyaan menarik nih buat antum nih. Kenapa kok antum ini terpasang citra seperti itu gitu loh, Ustaz. Jadi di internet itu
Antum tuh terkenalnya itu karena mengkritik. Ana aja tadinya nggak kenal dengan antum. Ana itu tahu antum itu setelah ada video antum mengkritik Ustadz Adi Hidayat gitu loh. Gitu. Ya, coba ditanggapi Ustadz. Santai aja Ustadz, nggak usah marah-marah. Nggak ada marah ini. Oh, Saya sebagai orang Madura. oh gitu. Baik-baik. Ya, Tahu Madura kan kalau berbicara kayak apa gitu. ya, ya, siap. Monggo, monggo. Baik. Kenapa kemudian sikap seperti itu ya? Sebenarnya sudah bukan baru. Jauh sebelum muncul gerakan dakwah salafi di Indonesia. Pertama, itu. Yaitu sejak tahun 77. Saya sudah dikirim ke berbagai daerah sebagai dai lembaga dakwah khusus PP Muhammadiyah menangani kristenisasi, memahami kristolog, bukan hanya sekedar seorang yang memahamkan target, tapi juga kristologi, menyerang kelompok-kelompok non-muslim itu di daerah-daerah tertentu. Bahkan untuk itu Muhammadiyah melatih saya itu dengan berbagai konteks yang berkaitan dengan kristenisasi. Jadi bukan itu ya. Kemudian ketika saya berbicara tentang Muhammadiyah, ini kan dibenturkan dengan berbagai paham yang ada. Nah, sejak itu muncul pernyataan Wahabi. Saya sendiri terus terang saja awalnya tidak pernah mengenal ketika terjadi jalinan asmara antara Muhammadiyah dan Salafi pada tahun 89 ya. 88 yang ditandatangani oleh Bapak Anhar Burhanuddin MA. Beliau ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah pada waktu itu, dan diteruskan oleh Buya Yunhar Ilyas, Profesor Buya Yunhar Ilyas. Itu memang kerjasama dengan Salafi di Yaman, di Kuwait pada waktu itu, bukan Arab Saudi, Kuwait. Lewat yaitu Lajnah Khairiyah Al-Mustarakah ya. Kemudian li Ihya At-Turas Al-Islami bi Junubis lil Muslimin Indonesia itu namanya. Nah, kerjasama ini itu melatih para dai Muhammadiyah persis Al-Irsyad di suatu ruangan khusus, tepatnya di Tengaran Salatiga. Itu pimpinan pusat itu melibatkan seluruh pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkepentingan dengan soal dakwah tersebut. Itu ya awalnya. Jadi ketika saya menyampaikan fatwa Muhammadiyah ini, lalu banyak orang yang berpikir, wah itu Salafi katanya. Karena apa? Fatwa Muhammadiyah ini sejak awal tidak pernah diangkat oleh mereka. Sejak awal tidak pernah diangkat-angkat oleh mereka. Padahal Mereka siapa yang dimaksud? keputusan itu sudah dibuat oleh Muhammadiyah yaitu puluhan tahun yang lalu gitu. Satu contoh ya masalah tahlilan tadi, masalah kunut ya, masalah tawasulan, masalah barzanji misalnya. Ini mendapat kritikan pedas dari Muhammadiyah, bahkan warga Muhammadiyah dilarang membaca barzanji karena atas kekhawatiran Muhammadiyah mereka terperosok ke dalam kesirikan. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan ini sebenarnya juga pernah diulang-ulang oleh Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, sama-sama Majelis Tablighnya dengan Ustadz Adi Hidayat, yaitu orang yang hampir sama dengan Ustadz Adi Hidayat. Beliau dekan, ya, yaitu Universitas Muhammadiyah Solo, Surakarta, yaitu Samsul Hidayat. Kalau ini Adi Hidayat, itu Samsul Hidayat namanya. Dr. Samsul Hidayat. Beliau sering membahas kayak saya membahas gitu. Tak ada bedanya gitu. Lah, kalau sekarang dikatakan Muhammadiyah ya adalah Wahabi misalnya. Itu kan sejarah dulu, bukan sejarah sekarang. Kalau dibaca perjalanan Muhammadiyah antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memang tajam dan runcing ya persoalannya itu. Yaitu sejarah masa lalu saja. Jadi kalau mereka sekarang menilai saya sebagai bagian dari Wahabi, saya anggap wajar-wajar saja karena pendahulunya saja seperti itu.
kemudian yang biasa diperkenalkan oleh Muhammadiyah tidak pernah diperkenalkan misalnya. Jangankan cuman itu ya. Saya pernah ceramah di Muhammadiyah. Di Brebes yang dihadiri 4.000 orang RJ Muhammadiyah. Coba bayangkan, seperti apa pembinaan ke Muhammadiyah ini kok sampai tidak ada yang membina hingga punya anggapan seperti itu. Begitu saya angkat, begitu saya jelaskan, banyak mereka yang kaget itu. Sama halnya juga di Madura, sampai diskusi dengan pimpinan cabang Muhammadiyah. Benar itu. Jadi mereka ini seharusnya yang awal orang tua kami di Muhammadiyah itu sudah banyak paham tentang Muhammadiyah. Kenyataannya tidak, karena terlalu sibuk dengan pola yaitu pendidikan yang seringkali menjadi lahan basah dan hingga menjadi rebutan di daerah-daerah. Menyebabkan mereka melupakan tugas utama Muhammadiyah yang berkaitan dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi kan Muhammadiyah itu menjadi gerakan dakwah Islam karena masih ada Majelis Tabligh dan Majelis Tarjih. Kalau tidak ada itu sudah kayak lain-lainnya. Kemudian kalau tentang tarjih tadi itu yang memutuskan hasil istinbatnya itu kan itu PP kan, Ustaz? Bukan BP, itu hasil Munas seluruh Indonesia. Dari seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah berkumpul, bersidang untuk melahirkan fatwa-fatwa yang diputuskan itu. Jadi tidak merupakan keputusan PP, tidak. Keputusan bersama, kolektif kolegial gitu. Nah, apakah anggota di dalam majelis tarjih itu standar pemilihan anggota majelis tarjih itu seperti apa? Kalau kita lihat ya, ini pemilihan anggota tarjih misalnya dari majelis tarjih. Majelis tarjih ini di bawah naungan yaitu koordinator tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Ada koordinatornya lagi. Dalam hal ini misalnya Bapak Kiai Samsul Anwar, beliau Prof. Dr. Samsul Anwar. Itu adalah ketua kalau tidak salah ketua 5, yaitu setelah Bapak Haidar Nasir. Di Muhammadiyah itu ada 13 orang yang duduk paling tinggi yang menjaga bidang-bidang di Muhammadiyah itu. Ada 13 orang. Yang kami katakan kadang-kadang bercanda itu, oh ini 13 dewa Muhammadiyah, saya bilang gitu. Di situ ya, karena menunjukkan kekuasaan mereka terhadap bidang-bidang yang dimiliki oleh majelis-majelis tersebut. Nah, tarjih ini di bawah naungan tadi Profesor Dr. Samsul Anwar yang sekarang beliau sampai menjabat sebagai ketua kelima di Muhammadiyah kalau nggak salah. Setelah Bapak Haidar Nasir di bawahnya ya. Dari angka 13 itu tadi. Nah, beliau sebagai pimpinan tarjihnya, ketua tarjihnya. Gitu. Nah, beliau itu juga kemudian ditarjih nama, Pak Ustadz, atas nama siapa tadi, Ustadz? Profesor Dr. Samsul Anwar. Profesor Dr. Samsul Anwar, baik. Monggo lanjut, Ustadz, silakan, Ustadz. Nah, kemudian di tarjih itu sendiri itu dibuat bidang-bidang sampai bidang media gitu, bidang ya semacam share itu. Fatwa misalnya ada fatwa nanti dikeluarkan. Nah, di dalam fatwa itu ada 3 macam. Ada yang bersifat keputusan Muhammadiyah, ada yang bersifat wacana gitu ya. Ada yang masih dalam bentuk draft dan sebagainya. Itu semuanya ada di Muhammadiyah itu. Contoh misalnya seperti tadi Maulid Nabi misalnya, Maulid Nabi. Itu kan sifatnya belum bersifat munas. Tidak masuk ke munas masih. Kalau sudah masuk munas, itu berarti memang sudah sifatnya nasional. Tapi kalau belum masuk ke munas, itu tidak nasional. Tapi bisa dan wacana pikiran. Munasnya ini ya, munasnya majelis tarjih ya, berarti yang dimaksud ini. Majelis tarjih. Jadi itu seluruh Indonesia, melibatkan seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah dan orang-orang yang dianggap memiliki kepentingan. Sebentar. Itu ada yang komen ketua tarjih sekarang Dr. Haji Hamim Ilyas. Ini kok kontra dengan yang antum sampaikan? Di bawahnya itu, aduh. Masih di bawahnya, masih di bawah Profesor Dr. Hafizul Arif tadi. Profesor. Nah, kalau ini gini ya, misalnya ini ketua koordinator
tarjih dan tajdid. Di bawahnya itu ada ketua seperti Pak Samsul misalnya. Seperti Bapak Profesor Dr. Fathur Rahman Kamal. Contoh ini ya. Dia ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Tapi di atasnya profesor, di atasnya Dr. Samsul, Dr. Fathur Rahman Kamal, itu ada ketua koordinator, yaitu Bapak Profesor Dr. Saad Ibrahim yang ada di Surabaya sekarang gitu. Kayak gitu Muhammadiyah. Jadi yang menangani ekonomi ada koordinator, ada ketua, ada koordinator, ada ketua, ada koordinator, ketua gitu. Seperti itu. Nah, biasanya kalau di tarjih ini terlalu banyak, termasuk masalah-masalah media itu. Masalah media, masalah ini, semua ada. Sebentar, Sat. Metode istinbatnya itu kan yang masyhur itu, yang dikenal di masyarakat itu ya. Itu kan tarjih itu mengambil dari sudut pandang 4 madhab, kemudian dipilih yang paling kuat. Itu gimana sebenarnya? Begitu atau bagaimana? Itu salah. Gimana Zat? Coba sampaikan. Yaitu menjadikan 4 mazhab sebagian dari referensi yang ada di Muhammadiyah. Selain Imam Bukhari, selain Imam Muslim, selain Imam Nasa'i, Ibnu Abu Dawud, At-Tirmidzi gitu ya, dari Kutubut Tis'an dan kitab-kitab hadis lainnya. Dan Muhammadiyah itu tidak afiliatif, bisa suatu saat menggugurkan seluruh mazhab, bisa memakai semua mazhab, dan bisa memakai salah satu mazhab yang cocok dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, itu pun dikonfrontir dengan berbagai dalil-dalil yang ada. Tidak harus mazhab gitu. Tidak harus Artinya madhab masuk menjadi pertimbangan mereka, tetapi tidak satu-satunya sebagai sumber referensi, begitu ya? Iya. Berarti Zat, berarti memang mungkin kalau dilihat ya, kalau teman-teman dari Ustadz Salafi itu kan kita ngelihatnya mereka itu kan mengutamakan nas Quran dan hadis gitu ya. Dan masih itu coba Salafi itu kan masih menggunakan mazhab Imam bin Hambal yang paling banyak beliau itu, karena memang dari sana kalau melihat cara berpikirnya Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, larinya kan masih ke Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau tidak, Muhammadiyah itu murni manhaj Muhammadiyah. Ada 16 manhaj Muhammadiyah, butir-butir manhaj Muhammadiyah ya. Dijelaskan secara detail di situ. tinggal googling aja tentang manhaj Muhammadiyah, pelajari di situ kalau ingin mempelajarinya. Ya, baik. Kok sebentar. Nah, kalau dialognya adem tuh enak, Ustaz. Saya dapat sesuatu gitu loh. Walaupun kita berbeda begitu ya, ada perbedaan tapi dapat gitu loh. Artinya kalau antum punya keyakinan kebenaran, walaupun ketemu yang berbeda, enak ini ngobrolnya, Ustaz. Kalau tadi aneh itu bingung gitu loh. Wah, nggak dapat apa-apa, dapatnya dimarahin. Tadi itu kan saya menjawab menjawab masalah, bukan membicarakan Muhammadiyah secara struktural. Beda. Kalau menjawab masalah itu lain. Antum bagaimana saya bisa contoh saja ya. Dulu ada hal yang berbeda dengan Salafi. Muhammadiyah mengutus saya itu untuk menangani manhaj salaf yang beredar di Masjid Muhammadiyah, misalnya di masjid Nurul Haq itu Tebet pada waktu itu. Saya menggunakan gaya Salafi memang. Iya. Gaya Salafi itu yang ilmiah saya pakai juga untuk menghadapi mereka sendiri pada waktu itu. Tentu saja kemudian masalah itu menjadi selesai. Yang sudah bertahun-tahun tidak selesai menjadi selesai. Nah, mungkin mereka itu menduga kalau saya itu kemudian masuk ke dalam manhaj salaf seperti itu. Enggak. Karena kebetulan saya menggunakan metodologis tarjih Muhammadiyah yang benar-benar metodologis gitu. Metodologi ya. Itu yang saya pakai, yang disebut manhaj Muhammadiyah tadi. Lah, apa kemudian tadi ditarik untuk mendamaikan dua kelompok ini misalnya? Itu
tidak hanya sekedar berbicara saya, tidak hanya berbicara. Misalnya membicarakan fakta, contoh misalnya, oh Muhammad, ada Salafi nih mencuri masjid misalnya. Oh, sebenarnya kan harus bijak berbicara ini. Ada Salafi misalnya mencuri masjid. Di mana itu? Nah, saya bilang tanya, di mana itu? Coba tunjukkan kepada saya. Yang saya ketahui karena apa? Salafi ini pernah memberikan masjid 400 masjid di Muhammadiyah. Itu yang ada. Mengapa kemudian kok tiba-tiba fitnahnya beda? Nah itu. Kenapa? Dalam pertemuan Muhammadiyah dan Salafi tadi, ada Bapak Yunhar Ilyas tadi ya, sudah meninggal beliau, yang termasuk Bapak Anhar, Ketua Lembaga Dakwah Khusus, ini yang merintis pertemuan antara Salafi. Dan tokoh-tokoh Salafi di Indonesia ini, di bawah naungan Ihya At-Turas Al-Islamiyah, itu hampir seluruhnya adalah orang Muhammadiyah. Gimana bisa? Coba. At-Turas, apa tadi nama lembaganya? Ya, At-Turas At-Turas Al-Islami, Kuwait. Kuwait ya, yang di Kuwait ya. Baik, Ustadz, saya mau nanya ini tentang sikap antum. Oke lah kalau memang Muhammadiyah warganya itu memang dipahamkan untuk tidak bermaulid, kemudian untuk tidak yasinan dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya bukan di situ, Ustaz. Pertanyaan saya adalah tentang sikap. Artinya saya kan selama ini menilainya. Saya sampai sekarang bukan pengurus Muhammadiyah, bukan. Saya ditelepon untuk diminta jadi pengurus Muhammadiyah, tapi saya belum iakan. Jadi tentang sikap bahwa menganggap amaliyah ini bid'ah misal, berarti harus diperangi begitu ya berarti ya. Ya tidak begitulah, itu kan contohnya begini aja. Antum lah nggak usah jauh-jauh antara mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhab Imam Syafi'i. Soal kunut ini ya, contoh aja gitu. Dua pandangan yang sangat berbeda jauh. Kalau melihat dari keterangan Abu Hanifah tentang kunut subuh yang masuk kategori bid'ah dan Imam Syafi'i yang masuk kategori sunnah gitu. Sunnah menurut pandangan fikih ya. Nah, kalau kita melihat mengacu kepada keduanya, apakah kemudian warga dari Imam Abu Hanifah ini akan memerangi pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i? Ya tidak, itu kan ijtihad tidak bisa dipatahkan dengan ijtihad orang lain. Ya kita berpendapat seperti itu ya berpendapat saja gitu. Nah contoh saja antara hukum fardu dengan dengan sunnah misalnya, yang sering terjadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hambal misalnya ya. Ini kita menggunakan metode itu dulu gitu. Apakah kita kemudian akan menyatakan, misalnya saya bermazhab Imam Abu Hanifah akan mengatakan yang lain itu masuk neraka, kan enggak ada itu. Kita hanya kan itu kategori bid'ah saja gitu. Itu kan kuatkan untuk warga Muhammadiyah saja. Nah ini yang membedakan mungkin perspektif sebelum saya menggali dari antum dengan saya hanya menonton video antum gitu ya, yang beredar di internet itu. Jadi waktu saya ngelihat itu, kalau sikap antum itu seperti itu, Ustaz, itu saya menilainya itu sikap moderat. Itu yang saya maksud. Artinya pemahaman tentang ini amaliyah bid'ah atau tidak itu diperkuat khusus untuk warga Muhammadiyah, bukan dalam rangka memerangi amaliyah kelompok lain. Kalau itu pun saya melihatnya itu sebagai sikap moderat, ya sah-sah saja membina warganya. Gitu loh. Antum tahu nggak? Seandainya orang-orang di luar Muhammadiyah itu diam, mungkin saya tidak akan menanggapi mereka. Tapi coba bayangkan seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar misalnya, tiba-tiba mengangkat Muhammadiyah, fikih Muhammadiyah, seperti benar-benar tahu sejarah Muhammadiyah gitu. Di Jogja muncul juga Said siapa gitu, tiba-tiba dia bicara, oh terjadi begini, bahkan itu pengalihan sejarah palsu malah ya. Itu pernah saya. Kemudian juga di Sumatera seperti itu. Apa kemudian tidak bangun sampai di Sumatera ini berbicara di tingkat pimpinan wilayah Muhammadiyah menyebut-nyebut saya. Antum lihat saja. Saya saja sekarang kalau antum lihat di Google, ada seorang majelis target pusat, pimpinan pusat Muhammadiyah, sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah di tingkat target itu yang bikin jurnal tentang diri saya. Nah, di situ tentang Zulkarnain,
fenomena Da'i Zulkarnain El Maduri. Antum coba lihat di sana. Jadi mereka ini bersikap oposan terhadap pemikiran-pemikiran saya. Lah ketika saya datangi mereka misalnya, di mana saya yang bertentangan dengan Tarjih Muhammad, mereka tidak bisa menunjukkan karena memang tidak ada satupun yang bisa dianggap bertentangan. Kalau toh sampai terjadi dialog seperti itu saya sudah dipanggil Bapak Abdul Mukti, Pak Menteri itu yang manggil saya itu. Jadi begini, Itu panggil saya, Pak Zul ke kantor. Baik Pak Kiai, saya adab tetap kepada Pak Menteri walaupun berbeda. Saya datang baik Ustaz. ke sana. Jadi gini Ustaz, konflik antar kelompok ini kan perlu dianalisis oleh para ustadz, para tokoh agama gitu. Kalau bisa kita ini hidup rukun meskipun berbeda, itu yang diharapkan gitu loh Ustaz. Apalagi organisasi sebesar Muhammadiyah, di mana organisasi ormas paling besar setelah NU2 ini kan ormas paling besar di negara ini. Artinya kalau bisa kita ini rukun meskipun berbeda. Nah, tetapi ketika ada perselisihan, saya itu mencoba menganalisis sebenarnya ini perselisihannya dari mana. Afan ini Ustaz, saya ngasih contoh dari tulisan yang buku yang ditulis oleh almarhum Ustadz Yazid Jawas. Dia itu menulis Asy'ariyah itu sesat. Nah, itu salah satu pemantik kegaduhan yang akhirnya nanti teman-teman Muhammadiyah yang dianggap Salafi Wahabi oleh teman-teman hadirin akhirnya kena serang juga gitu loh. Karena beliau vulgar menuliskan seperti itu. Nah, kemudian juga dibongkarlah. Kita bicara dari segi keilmuan ya. Saya mengikuti kajiannya Ustadz Abdul Somad yang membongkar tentang Salafi Wahabi dari sudut pandang keilmuan beliau. Saya ikuti. Saya itu ngikuti semua Ustadz. Artinya ketika ada Ustadz Salafi yang membela diri argumentasi dengan keilmuan, saya ikuti juga. Kenapa? Karena kita ini tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Artinya kalau bisa kita ini ada di tengah-tengah tentang perbedaan sudut pandang ekstrim itu tadi. Hari ini yang terjadi sebenarnya adalah konflik antara Wahabi dengan teman-teman Aswaja gitu loh. Yang terjadi itu. Nah, Muhammadiyah ini harapannya justru di tengah-tengah, Sat. Makanya ketika antum ada satu frame Memandang begitu. Kalau anak enggak memandang begitu. Lain lagi. Karena sebelum ada Salafi, Muhammadiyah ini sudah sering dihujani Wahabi ya. Kalau antum baca, silakan saja dikoreksi apakah saya benar atau tidak itu. Jadi itu dibicarakan sejak masa lahirnya Muhammadiyah 1926 ya. 1912 sampai lahirnya NU 1926. Itu yang penuh dengan teka-teki di sini perjalanan itu. Nah, kalau dilihat proses Muhammadiyah ini, perjalanan Muhammadiyah ini juga tidak lepas dari berbagai macam tantangan di luar. Waktu tahun 1924 misalnya, Muhammadiyah itu kan menghadapi tekanan yang luar biasa di Indonesia dari kelompok, karena belum ada NU pada waktu itu, belum ada NU, sehingga kita tidak bisa memberikan tuduhan kepada NU. Nah, pada waktu itu, jadi ini kalau kita baca secara detail, memang ini luka lama, bukan baru. Nah, kebetulan ada Salafi. Saya saja pada waktu sebelum ada Salafi berbicara di Madura, di Bangkalan, itu wanti-wanti pimpinan daerah Muhammadiyah, Ustaz, hati-hati di sini kelompok begini. Ya, jadi kita malah tidak diberi hak. Ini siapa sebenarnya yang terbuka, Muhammadiyah kah atau mereka kah yang terbuka gitu? Kalau kita lihat dulu mengacu kepada awal misalnya perjalanan Muhammadiyah ketika Kiai Haji Mas Mansur misalnya dengan tokoh-tokoh NU pada waktu itu. Nah, itu kan sampai terjadi perdebatan di zamannya Kiai Abi Suja misalnya. Sama-sama tokohnya itu. Kan terjadi perdebatan nasional lah istilahnya. So, lewat sebuah lembaga. Itu anak pelajari semuanya itu. Tidak ada satu yang tidak saya pelajari. Termasuk tadi antum berbicara ke saya. Anak itu oke lah, kita mungkin saling bersetegang kata saya ini di tengah-tengah
teman-teman NU, saya tahun berapa itu ada diskusi intercom. Antum ingat nggak diskusi intercom tahun berapa? Itu intercom itu terjadi pada tahun 90-an. Intercom di seluruh Madura ini semua diskusi dengan lewat intercom. Intercom itu kawat yang dialirkan ke seluruh pesantren-pesantren pada waktu itu. Nah, memang orang yang paling berbeda saya, tapi nggak ada. Walaupun tegang bagaimanapun ketika kami bertemu, biasa minum kopi tak ada masalah. Malah bercanda. Iya, sampai seorang imam NU di Madura itu, namanya siapa namanya, sekarang jadi wakil bupati ya, bupati di Sumeneb dia gitu. Lah itu menyebut, wah ini walinya Muhammadiyah katanya gitu, sampai begitu. Bercanda lah itu ya. Nah ini kalau kita berbicara, memang saya sudah menyatakan dari awal, Bhinneka Tunggal Ika. Udahlah, antum mau berkecamuk, mau keras, mau apa gitu, berdebat silahkan. Sudah itu nggak ada apa-apa. Ya, jadi yang diharapkan dari para dai itu ya, dai dari kelompok manapun, sebenarnya kalau saya itu ingin mengingatkan gitu ya, bahwa kita ini seluruhnya itu bersaudara gitu, Ustaz. Kita ini bersaudara, kalau ataupun ada perbedaan itu kan perbedaan lagu lama sebenarnya. Ulama-ulama zaman dulu sudah mengalami perdebatan panjang kalau kita cross check dalam sejarah. Saya lebih mengharapkan ya para ustadz, tokoh agama begitu ya, untuk eh, bahasanya lana a'maluna walakum a'malukum, ketika memang Diterima bagus itu. Ini kenyataannya kan enggak sih. Antum cobalah perhatikan. Wong Muhammadiyah ini pendiam. Coba antum nilai Muhammadiyah pendiam tidak? Saya tanya dulu sama antum. ya anak menilai begitu, cuman anak itu dapat jawaban yang akhirnya, oh mungkin antum, kalau anak husnudzon dengan antum ya, antum bersikap berbuka suara seperti itu karena antum ngerasa ada tokoh-tokoh dari kalangan Aswaja yang membicarakan Muhammadiyah tidak sesuai dengan Muhammadiyah aslinya tadi yang antum sebutkan. Itu kan saat anak kalau husnudzon dengan antum ke situ, makanya antum buka on cam, antum bicara begitu gitu loh. Pak Idrus Ramli itu, Kiai Haji Idrus Ramli itu pernah mengkritisi Muhammadiyah. Tapi ketika saya nyebut namanya Idrus Ramli tanpa Kiai, oleh Muhammadiyah ditegur juga. Ustadz, walaupun berbeda, sebut saja beliau dengan pangkat dan pangkat. Sampai begitu loh. Teman Salafi juga, seorang teman Salafi saya itu ya, ketika dia itu mengundang saya bicara di pondok pesantrennya waktu itu di Yogyakarta, di Binbas, ada pesantren itu di Binbas yang memiliki 6.000 orang di situ. Apa? Ustadz Abu Nida ini, Ustadz, antum itu kalau berdiskusi walaupun dengan rival, jangan panggil namanya, panggil dengan predikatnya. Jadi mereka itu malah menganjurkan saya seperti itu. Jadi tidak dibenarkan saya panggil Idrus Ramli. Panggil saja dengan Kiai Haji Idrus Ramli. Tetap adab, pakai adabnya. Sampai begitu mereka itu berdebat, adab pakai. Iya, jadi Ustadz Abdul Somad itu pernah ngundang Kiai Idrus Romli itu untuk masuk on cam satu frame, waktu itu membahas akidah gitu ya. Di situ di situ saya juga waktu melihat beliau ya, waktu melihat UAS satu frame dengan Kiai Idrus Romli gitu ya, saya melihat bahwa ya UAS ini agak terbawa dengan sikap ekstrimnya Kiai Idrus Romli. Maksud saya sikap ekstrim itu tentang ya kita sama-sama sudah tahu lah ada perbedaan referensi dan sebagainya. Nah tetapi akhir-akhir ini Ustadz Abdul Somad itu seakan-akan kembali ke tengah. Itu yang saya syukuri gitu ya. Saya itu sering masuk ke room-room yang saya anggap saya harus masuk deh untuk diskusi dengan tokoh agama di situ. Saya masuk ke grup room TikToknya Kiai NU, saya masuk gitu, bahkan seperti yang saya ceritakan tadi malam aja dengan Ibnu Syihab, saya debat itu dengan Ibnu Syihab itu sampai
ingin nyampaikan ke umat kalau kalau seperti Ibnu Syihab inilah yang perlu kita lawan. Antum pernah lihat postingan Ibnu Syihab belum, Ustaz? Ana itu sebenarnya belum ya. Kalau keliling YouTube belum sana itu. Ya, jadi gini, Ustaz. Kadang-kadang ada teman Ana ngasih video ini, tat video baru katanya gitu. Jadi gini, Ustaz. Maksud saya dai itu para ustadz tokoh agama itu ayolah kita ini perkara yang memang udah sama-sama beda kita ketahui sudahlah, tidak usah kita ributkan. Kita tahu, misal nih kalau Syiah, ke Ibnu Syihab ini Syiah, Ustaz. Dia itu memposting, Ana itu dia itu menulis artikel anti Syiah, Ana itu sudah ribuan artikel Ana. Nah, iya, dia itu memposting banyak postingan, dia itu memposting banyak postingan dengan bertakiyah gitu ya, dengan bertakiyah dia ngakunya masih Sunni gitu. Artinya kita mencoba melihat prioritas lah dalam problematika umat ini. Saya berharap dai-dai Muhammadiyah juga itu melihat dari sudut pandang yang lain. Mungkin ini apa ya, saran ya untuk melihat prioritas lah, karena kalau dari tokoh sana kemudian menjudge seperti ini, kemudian kita buka suara, ya memang haknya, tapi ketika itu terus